JPU minta majelis hakim tolak pledoi Putri Chandrawati. Jokowi mengaku semedi untuk tentukan Indonesia lockdown atau tidak, jadi polemik masyarakat. Bravo, tuan rumah sabet 2 gelar Indonesia Masters 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho Fikardo mengucapkan selamat menyaksikan forum hari ini. Silahkan follow, like, subscribe, and comment. Halo Sobat Forum Keadilan, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah forum hari ini. Sidang replik dengan terdakwa Putri Chandrawati digelar hari ini, Senin 30 Januari 2023. Dalam sidang ini, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak seluruh pledoi yang diajukan oleh Putri Chandrawati. Sidang replik atas pledoi terdakwa Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat digelar pada Senin 30 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang replik ini, jaksa penuntut umum meminta kepada majelis hakim untuk menolak seluruh pledoi yang telah disampaikan oleh kubu terdakwa Putri Chandrawati. Menurut jaksa, pledoi Putri Chandrawati tidak memiliki dasar yuridis yang kuat untuk dapat menggugurkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Pihak jaksa penuntut umum tetap meminta majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan yang telah dibacakan pada Rabu 18 Januari lalu, yakni hukuman 8 tahun buih. Jaksa menambahkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman seadil-adilnya untuk Putri Chandrawati. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa nota pembelaan terdakwa Putri Chandrawati beserta tim penasihat hukumnya haruslah dikesampingkan. Selain itu, uraian-uraian pledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan tuntutan penuntut umum. Berdasarkan hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati dan pledoi dari terdakwa Putri Chandrawati. 2. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Demikian replik penuntut umum atas pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati dan pledoi terdakwa Putri Chandrawati yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini, Senin, tanggal 30 Januari 2023. Selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Aremania berdemo di depan kantor Arema FC untuk meminta pertanggungjawaban atas tragedi Kanjuruhan yang terjadi Oktober 2022 lalu. Namun, demo ini berakhir ricuh dan membuat 107 orang diamankan polisi. Aremania berdemo di depan kantor Arema FC di Jalan Mejen Panjaitan, Kota Malang pada Minggu 29 Januari 2023. Demo ini menuntut Arema FC bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022 lalu. Sebelum bergerak ke kantor Arema FC, mereka berkumpul di Taman Makam Pahlawan, Jalan Veteran Kota Malang dan berjalan kaki menuju lokasi pada pukul 12.26 waktu Indonesia Barat. Aremania mendatangi kantor Arema FC dengan mengenakan pakaian serba hitam serta membawa sejumlah poster dan spanduk berisikan kecaman terhadap Arema FC. Setibanya massa Aremania di depan kantor Arema FC, sejumlah petugas keamanan mengadang mereka sehingga bentrok pun tak terelakkan. Beberapa dari Aremania sempat melempar batu, kayu, bahkan cat ke arah kantor Aremania FC. Bentrok antara petugas keamanan dan massa Aremania mengakibatkan kaca di kantor Arema FC pecah.
Massa Aremania juga sempat membakar sejumlah barang di jalanan, salah satunya logo Arema FC yang mereka dapatkan dari kandang singa itu. Akibat insiden bentrok yang terjadi, sebanyak 107 orang diamankan polisi dan 3 orang dilarikan ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang karena menderita luka-luka. Peristiwa begal kembali terjadi di Jakarta. Kali ini terjadi di Cipinang Muara, Jakarta Timur, dan tukang nasi goreng menjadi sasarannya. Komplotan begal kembali melancarkan aksinya. Kini, seorang pedagang nasi goreng yang menjadi korban. Peristiwa ini terjadi di Cipinang Muara Raya, Jatinegara, Jakarta Timur, tepatnya di depan bengkel Acin pada Senin 30 Januari 2023 sekitar pukul 2.15 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Muzamil, berusia 38 tahun, menderita luka robek pada kedua lengan serta telinga kanannya hingga mendapat 22 jahitan. Saat itu, Muzamil sedang berdagang nasi goreng sambil menerima telepon dari temannya. Namun tiba-tiba, 2 orang yang berboncengan motor mendatanginya sambil menodongkan belati, kemudian meminta handphonenya. Muzamil melakukan perlawanan dan berhasil mencegah para pelaku merampas handphonenya. Namun naas, karena perlawanannya, Muzamil akhirnya mendapatkan luka-luka tersebut. Menurutnya, para pelaku masih remaja. Mereka menggunakan sepeda motor matic berwarna merah dan melarikan diri ke arah Pondok Bambu, Jakarta Timur. Beruntung, Muzamil berhasil menghubungi temannya untuk meminta pertolongan, walaupun saat itu dirinya dalam keadaan lemas karena kehilangan banyak darah. Muzamil kemudian mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Islam Pondokopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Presiden Joko Widodo mengaku melakukan semedi untuk memutuskan Indonesia harus melakukan lockdown atau tidak saat awal pandemi COVID-19. Pernyataan ini ternyata mengundang polemik di masyarakat. Pengakuan Presiden Joko Widodo yang melakukan semedi 3 hari sebelum memutuskan tidak lockdown pada awal pandemi telah menimbulkan polemik oleh publik. Pengakuan Presiden itu ia sampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada Kamis 26 Januari 2023. Saya semedi 3 hari untuk memutuskan apa ini, apa kita harus lockdown atau tidak, karena memang betul-betul sangat tidak memiliki pengalaman semuanya mengenai ini. Dan pada ditekan dari sisi pandemi, pada saat yang sama ditekan juga dari sisi ekonomi. Bayangkan pendapatan penerimaan negara anjlok 16%. Pada belanja harus naik 12%. Gimana coba? Jokowi mengaku ia memutuskan bergeming dengan berbagai tekanan agar Indonesia menerapkan lockdown. Tapi jika keputusan itu diambil, ia menduga akan terjadi kekisruhan akibat warga yang tak bisa lagi mencari nafkah. Tapi bukan soal lockdown itu yang menjadi pangkal pertengkaran, melainkan soal semedi itu sendiri. Banyak warga yang mempertanyakan hilangnya penghormatan Presiden pada sikap ilmiah dalam mengelola negara. Salah satunya ditulis M. Has Hasibuan. Dia yang diberi amanah oleh 270 juta lebih rakyat Indonesia ternyata mengambil keputusan penting dengan cara semedi. Semoga dunia internasional tidak tahu hal ini. Akun Indo Progress justru mempertanyakan kualitas riset di negeri ini. Ia menyindir publik yang meributkan laku semedi oleh Presiden. Padahal mutu riset juga rendah. Tulis akun itu sambil mengutip artikel yang berjudul "Peneliti tak memikirkan apa yang krusial dari penelitian", sebuah refleksi. Ikhwal semedi ini juga memancing staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo. Ia ambil bagian. Ia mengatakan ada kearifan lokal yang tak perlu diolok-olok. Di tradisi Jawa ada tapang rame, bertapa dalam keramaian, atau contemplatio in actione. Jadi jangan bayangkan semedi itu hanya sekedar berdiam di dalam kamar tanpa interaksi dan aktivitas. Tak sedikit publik yang mengaitkan itu dengan agama. Seperti akun Dr. Tifa yang menulis, "Saya mau bertanya, pada waktu semedi itu, Bapak diberi petunjuk oleh siapa? Tuhan atau Roro Kidul?" Semedi 3 hari, satu Indonesia tidak ada yang merasa kehilangan beliau di saat genting.
presiden gue, kata akun Awe Mani. Tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait infrastruktur di Papua, Lukas NMB, menolak untuk melakukan cek kesehatan di RSPAD Gatot Subroto. Dia mengaku hanya percaya dengan rumah sakit yang ada di Singapura. Kondisi kesehatan Lukas NMB, tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait infrastruktur di Papua, masih dinilai tak baik oleh pihak pengacara dan keluarganya. Pengacara Lukas NMB bersikeras membawa Lukas berobat ke rumah sakit di Singapura. Pengacara Lukas NMB, Emmanuel Herdianto, mengungkapkan pada Senin 30 Januari 2023, kliennya itu percaya bahwa berobat ke Singapura akan mempercepat kesembuhannya. Pihak keluarga juga telah menyetujui keinginan Lukas NMB untuk berobat ke Singapura. Setelah sembuh, Gubernur Papua nonaktif itu mengaku akan siap bertanggung jawab secara hukum dengan perkara yang saat ini menjeratnya. Sebelumnya, KPK menyatakan lewat kabak pemberitaan KPK Ali Fikri pada Jumat 27 Januari bahwa Lukas NMB menolak untuk melakukan cek kesehatan di RSPAD Gatot Subroto. Padahal, tim kedokteran KPK telah memiliki penilaiannya sendiri terhadap kesehatan Lukas NMB melalui pantauan perkembangan kesehatan yang telah dilakukan. Calon ibu kota negara ternyata tidak benar-benar aman dari gempa. Pasalnya, Kalimantan Timur memiliki 3 struktur sesar sumber gempa. Calon ibu kota negara IKN yang berada di Kalimantan Timur rupanya bukan wilayah yang benar-benar aman dari gempa. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Daryono. Ia memperkirakan titik wilayah yang akan menjadi IKN merupakan wilayah yang berpotensi diguncang gempa. Bahkan, sudah ada data yang menunjukkan wilayah tersebut sudah beberapa kali diguncang gempa. Hal ini dikarenakan wilayah IKN tersebut berada di titik sesar gempa yang hingga saat ini masih aktif. Bahkan BMKG mengatakan bahwa pada Rabu 25 Januari 2023 lalu, baru saja terjadi gempa magnitudo 3,7 di Sangkuliang, Kutai Timur. Titik gempa ini hanya berjarak 500 km dari lokasi ibu kota negara. Bukan hanya itu, lokasi ini berada di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan itu merupakan lokasi sesar Mangkalihat. Titik gempa hanya sekitar 500 km dari pusat ibu kota negara. Daryono mengatakan, sesar ini patut diwaspadai karena sudah diprediksi akan mengeluarkan energi cukup besar. Sesar Mangkalihat sudah berkali-kali memicu guncangan di Kalimantan Timur. Dijelaskan bahwa sebenarnya Kalimantan Timur memiliki 3 struktur sesar sumber gempa, yaitu Sesar Maratua, Sesar Mangkalihat, dan Sesar Paternoster. Seorang warga desa Muara Penimbung Ilir, Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, ditangkap polisi karena diduga mencuri kambing. Namun esoknya, dia dipulangkan oleh pihak kepolisian dalam keadaan meninggal dunia. Seorang pria bernama Firul Lazi, 33 tahun, dipulangkan oleh polisi dalam keadaan tewas dengan tubuh penuh luka-luka. Setelah sehari sebelumnya ia ditangkap di rumahnya dalam keadaan sehat tanpa perlawanan. Warga desa Muara Penimbung Ilir, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan ini ditangkap polisi atas dugaan kasus pencurian kambing di wilayah Lampung Utara. Anggota Polres Lampung Utara pun menangkap pria ini di kediamannya pada Kamis 26 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Iriana, sang istri, mengaku saat ditangkap polisi suaminya dalam keadaan sehat dan polisi yang menangkap suaminya tidak membawa surat penangkapan. Namun setelah Firul Lazi dibawa polisi pada Jumat 27 Januari 2023, keluarga mendapatkan kabar bahwa Firul Lazi dilaporkan sudah meninggal. Pukul 22, jenazah pun tiba. Sang istri Iriana histeris saat membuka kantong jenazah suaminya. Saat diperiksa, jasad suaminya terdapat lebam di wajah dan paha, hingga kaki mengalami patah, dan tak ada surat keterangan penyebab kematiannya. Pihak keluarga saat ini masih berdiskusi untuk menuntut keadilan atas meninggalnya Firul Lazi.
Indonesia kembali mencetak prestasi dalam dunia olahraga. Kali ini, skuad Merah Putih berhasil sabet 2 gelar juara dalam turnamen badminton Indonesia Masters 2023. Indonesia berhasil menjuarai turnamen bulu tangkis Indonesia Masters 2023. Laga final Indonesia Masters 2023 ini digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 29 Januari 2023. Jonathan Christie menyandang gelar juara setelah memenangkan pertandingan final melawan Chico Aura Dwi Wardoyo. Jojo menyingkirkan Chico lewat duel 2 game selama 44 menit dengan skor 21-15 di game pertama dan 21-13 di game kedua. Gelar juara juga disabet oleh pasangan ganda putra Leo Rolly Carnando dan Daniel Martin usai mengalahkan ganda putra Cina He Jiting dan Chao Haodong. The Babies mengamankan posisi juara lewat 2 game dengan skor 21-17 dan 21-16 setelah mempertahankan dominasi selama 48 menit. Kemenangan Jojo dan The Babies ini memastikan Indonesia menyabet 2 gelar juara di Indonesia Masters 2023. Demikian forum hari ini. Saya Puspita Chandra Dewi. Sampai jumpa.